Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andrea Asri Hafiziah dengan NIM 15036200010. Saya adalah mahasiswa pendidikan teknik bangunan dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kompetensi dasar, model pembelajaran, dan sintaks pembelajaran pada salah satu mata pelajaran yang ada di SMK. Presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya telah memilih satu mata pelajaran di SMK pada ranah pendidikan teknik bangunan, yaitu konstruksi jalan dan jembatan. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, sintaks pembelajaran, dan yang ketiga, riset dan kesimpulan. Yang pertama, ada pendahuluan. Pada pendahuluan ini, saya akan menjelaskan mengenai konstruksi jalan dan jembatan, kompetensi dasar, dan model pembelajaran. Nah, yang pertama ada konstruksi jalan dan jembatan. Apa sih konstruksi jalan dan jembatan itu? Nah, jadi konstruksi jalan dan jembatan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan atau yang biasa disingkat dengan DPIB. Lalu, apa saja sih yang akan kita pelajari jika mengambil mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Materi yang diberikan pada mata pelajaran ini tuh berkaitan dengan perancangan sebuah jalan dan jembatan. Salah satu contoh materinya adalah jenis, spesifikasi, serta klasifikasi jalan dan jembatan. Ada pula sampai dengan tahap perancangan dan pembuatan maket atau miniatur. Selain itu, dalam mata pelajaran ini mempelajari mengenai pengetahuan dasar tentang jalan, jembatan, dan juga drainase. Sekarang mari kita bahas sedikit mengenai kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu apa sih? Kompetensi dasar itu adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut akan dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing siswa. Selain karakteristik, ada pula kemampuan dasar serta ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis isi kompetensi dasar pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan yang sudah saya pilih. Nah, di sini bisa dilihat saya telah memilih 2 kompetensi dasar pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Yang pertama ada KD 3.7, memahami jenis konstruksi perkerasan jalan, dan yang kedua ada KD 3.8, memahami jenis konstruksi jembatan. Dalam KD yang pertama atau KD 3.7, siswa ini diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis konstruksi perkerasan jalan, lalu mampu menganalisis perbedaan jenis konstruksi perkerasan jalan, dan menyimpulkan jenis konstruksi perkerasan jalan setelah berdiskusi. Lalu pada KD 3.8, siswa diharapkan bisa menjelaskan jenis-jenis konstruksi jembatan, lalu menganalisis perbedaan jenis konstruksi jembatan dan menyimpulkan jenis konstruksi jembatan setelah mengikuti pelajaran. Pada kedua kompetensi dasar tersebut, siswa diharapkan dapat memahami, membaca informasi, dan mengamati konstruksi jalan dan jembatan. Nah, selanjutnya mari membahas sedikit mengenai model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang atau pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang diajarkan.
Jadi saat memilih mode pembelajaran, seorang pendidik tidak bisa asal-asalan. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik ini ada dalam model pembelajaran. Lalu, mengapa mode pembelajaran ini penting? Karena mode pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai. Termasuk di dalamnya ada apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik serta cara-cara memecahkan suatu masalah pembelajaran. Setelah kita mempelajari apa itu mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, lalu mempelajari sedikit tentang kompetensi dasar dan juga mode pembelajaran. Sekarang, apa sih model pembelajaran yang cocok untuk pelajaran konstruksi jalan dan jembatan? Di sini, saya telah memilih model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, yaitu problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, problem-based learning ini menurut Severy tahun 2006, problem-based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning, yang mana siswa didorong untuk dapat meneliti, mengintegrasikan sebuah teori dan juga praktek dunia nyata, lalu mengaplikasikannya kepada keterampilan untuk menghasilkan sebuah solusi yang tepat terhadap sebuah masalah. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini, di layar, dalam model pembelajaran ini, pendidik mengembangkan potensi siswa untuk dapat berpikir kreatif, mampu bekerja sama atau berkolaborasi secara berkelompok untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan yang ada di dunia nyata atau real life problem. Nah, masalah yang diberikan ini dimaksudkan agar meningkatkan keingintahuan para siswa terhadap pembelajaran. Model problem-based learning ini dapat memberikan latihan dan kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Dilihat dari aspek filosofi tentang fungsi sekolah sebagai arena atau wadah untuk mempersiapkan siswa agar dapat hidup di masyarakat, maka problem-based learning ini merupakan sebuah strategi yang memungkinkan dan sangat penting untuk dikembangkan. Mode pembelajaran problem-based learning ini dapat memberikan pelatihan dan juga kemampuan setiap individu untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Setelah kita mengetahui model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan bangunan, mari kita membahas mengenai sintaks pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu definisi sintaks pembelajaran dan juga saya akan menjelaskan tentang sintaks pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Apa itu sintaks? Sintaks itu merupakan urutan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan secara berurutan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan strategi dan model pembelajaran yang dipilih. Jadi, pada setiap model atau strategi pembelajaran yang berbeda, otomatis sintaksnya pun akan berbeda. Sintaks pembelajaran ini menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh guru dan juga siswa. Selanjutnya, di sini ada sintaks problem-based learning. Jadi, sintaks problem-based learning ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, ada orientasi. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pembimbingan. Yang keempat, pengembangan. Dan yang kelima, analisis dan evaluasi. Nah, mari kita jabarkan apa saja yang dilakukan oleh guru pada setiap langkah yang sudah tadi saya sebutkan. Yang pertama ada orientasi. Nah, dalam fase yang pertama ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik atau kebutuhan yang dibutuhkan, memotivasi siswa, dan juga memberikan informasi. Nah, sedangkan siswa
melakukan pengamatan, dan memahami masalah yang telah diberikan. Lalu setelah itu, yang kedua ada fase pengorganisasian. Yang mana saat pengorganisasian ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasi tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diberikan pada fase pertama atau fase orientasi. Lalu, pada fase ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat kelompok diskusi. Sebagai contoh, guru bisa memberikan 2 gambar mengenai kerusakan jalan atau keretakan jalan, lalu kelompok siswa dapat berdiskusi dan membagi tugas untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Selanjutnya, fase yang ketiga ada fase pembimbingan. Dalam fase ini, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan juga menjelaskan pemecahan masalah serta melibatkan siswa dalam prosesnya, sedangkan siswanya melakukan penyelidikan atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang diberikan secara berkelompok. Yang selanjutnya ada fase pengembangan. Dan dalam fase ini, guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai, seperti contoh masalah yang sudah diberikan pada masa orientasi. Setelah itu, siswa melanjutkan diskusi untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang diberikan. Nah, yang terakhir ada analisis dan evaluasi. Dalam fase ini, fase terakhir, siswa melakukan presentasi pemecahan masalah dari hasil berdiskusi secara kelompok, lalu membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang telah diberikan. Nah, dalam fase analisis dan evaluasi ini, guru membantu siswa untuk merefleksikan atau mengevaluasi terhadap penyelidikan yang telah siswa lakukan serta memberi feedback kepada siswa. Pembahasan yang terakhir ada hasil riset dan kesimpulan. Nah, di sini ada hasil riset yang mana menunjukkan keefektifan model pembelajaran problem-based learning ini untuk diterapkan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Nah, penelitian ini dapat ditemukan pada jurnal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menerapkan prinsip-prinsip teknik pengukuran tanah. Nah, penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 2, Namohalu Esiwa pada tahun 2021-2022 dan diterapkan pada 12 siswa kelas 10 dengan yang mengambil kompetensi keahlian informasi bangunan atau DPIB pada semester 1. Lalu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Dari hasil yang saya baca dan dapatkan, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning, siswa mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kejadian-kejadian peristiwa yang pernah mereka ketahui atau problem yang ada pada dunia nyata. Bisa dilihat pada gambar ketiga. Di sini ada rata-rata hasil belajar siswa pada setiap siklus. Nah, pada setiap siklus ini, rata-rata hasil belajar siswa meningkat. Dari yang awalnya hanya 68,15%, sekarang pada fase siklus kedua meningkat menjadi 86,18%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Kenapa? Karena model pembelajaran berbasis masalah ini menumbuhkan keingintahuan siswa untuk belajar dan juga motivasi siswa untuk belajar serta mampu menghasilkan sesuatu dalam pembelajaran serta hasil belajarnya yang mencapai target atau mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga permasalahan setelah selesai. Selain itu, siswa juga dapat
Siswa juga dapat mendapatkan pemahaman materi yang lebih baik dan menuntaskan tugas dengan hasil yang baik setelah diterapkannya model pembelajaran problem-based learning ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan mengenai sintaks pembelajaran berbasis masalah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Untuk segala kekurangannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain kali. Bye.